Ya pemirsa, demikian tadi informasi penerapan PSBB transisi di berbagai wilayah. Kita beralih ke razia protokol kesehatan. Petugas dari Polres Karawang dan anggota TNI membubarkan kerumunan massa para pencari kerja di sebuah gerai makanan cepat saji. Pasalnya para pencari kerja mengabaikan protokol kesehatan dengan berkerumun. Petugas gabungan ini meminta agar kerumunan para pencari kerja untuk membubarkan diri. Kerumunan ini dibubarkan lantaran tidak menjaga jarak dan sejumlah warga tidak menggunakan masker. Tidak hanya itu, kerumunan ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat parkir tidak pada tempatnya. Setelah membubarkan kerumunan, petugas juga menegur salah satu pengelola gerai makanan yang dinilai tidak menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, gerai makanan cepat saji tersebut membuka lowongan pekerjaan di media sosial dan berpeluang mengundang keramaian. Situasi yang menghadapi pandemik seperti ini, kita harus saling menjaga. Sehingga dengan laporan dari warga, saya langsung bersikap, bertindak, turun langsung bersama kepolisian untuk mencegah atau membubarkan keramaian. Keramaian ini adalah sesuatu yang tidak baik kita laksanakan karena tidak sesuai dengan protokolnya. 255 anak buah kapal MV Amsterdam tiba di dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum pulang ke daerah masing-masing, mereka akan dikarantina selama 14 hari. Setibanya di tanah air, 225 anak buah kapal MV Amsterdam yang sudah 1 tahun berada di kapal langsung menjalani karantina di hotel. Sebelum berangkat ke lokasi karantina, satu persatu anak buah kapal beserta barang bawaan diperiksa dan disemprot cairan disinfektan. Anak buah kapal MV Amsterdam adalah awak kapal ke-19 yang tiba di tanah air melalui pelabuhan Tanjung Priok. Mereka mengikuti program repatriasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri setelah pandemi COVID-19 merebak. Hingga kini masih ada beberapa kapal pesiar yang berada di perairan internasional dan belum memulangkan anak buah kapalnya ke negara masing-masing. Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.624 kasus. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak virus corona masuk Indonesia. Hari ini melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.519. Sehingga total spesimen yang telah kita periksa sampai dengan saat ini adalah 849.155 spesimen. Spesimen ini kita memeriksa dengan 2 metode, yaitu menggunakan real-time PCR maupun dengan TCM. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang. Sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah 59.394 orang. Kalau kita lihat distribusinya, kasus konfirmasi positif yang didapatkan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk Jawa Timur, ada penambahan kasus baru sebanyak 374 orang. Namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak 192 orang. Kemudian DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah 190 orang dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak 191 orang. Sulawesi Selatan 165 orang dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 50 orang. Kemudian Jawa Tengah 153 orang dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah 98 orang. Kemudian Kalimantan Selatan kasus baru 114 orang dan sembuh 51 orang. Minggu kembali produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Sudah 3 minggu kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mengutamakan protokol kesehatan.
di semua bidang kehidupan kita. Nah, kali ini saya mengajak saudara-saudari untuk melihat secara langsung bagaimana sih penerapan protokol kesehatan yang ada di gedung perkantoran. Saudara-saudari, perhatikan bagaimana panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 Menkes 328 tahun 2020 dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru di wilayah Jabodetabek. Agar kita kembali produktif, manajemen gedung kantor harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, penyebaran informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah, baik pusat dan daerah, terkait COVID-19. Kedua, mewajibkan semua pekerja menggunakan masker. Ketiga, memberlakukan self-assessment resiko COVID-19 pada seluruh pekerja. Keempat, apabila menerima tamu, maka tamu pun diminta untuk mengisi self-assessment. Kelima, melakukan... Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.